Jadi apakah betul Anda? Betul Pak Hakim. Persidangan dibuat sidang jalanan seperti itu. Itu menurut saya dia sudah merendahkan betul derajat, harkat dan martabat dan kewibawaan pengadilan. Bukan ada di kantornya. Ini teori alibi ya. Ya, karena itu jam kan menunjukkan kalau memang ada kan nggak masa orang dalam satu waktu bisa ada di dua tempat. Itu kan tidak mungkin itu. Kecuali ilmu kanuragan yang cukup tinggi itu. Itu ada film serial dulu ada di serial radio apa itu? Kamandanu. Arya Kamandanu. Gitu. Yang kedua, yang ketiga. Nah, yang ketiga ini yang lebih parah ini. Dan ini menurut saya sudah sangat fatal dilakukan oleh ketua majelis hakim yang juga menjabat sebagai ketua pengadilan. Ketua pengadilan Jakarta Pusat. Dan dia juga kebetulan ketua majelis hakim. Namanya cek sendiri ya. Ada namanya bisa namanya ada namanya yang kita laporkan itu 3 hakim. Muhammad Damis SHMH. Haji Saifuddin Zuhri SHMHum, Joko Subagio SHMT. Ini yang kita laporkan ini. Saifuddin Zuhri itu seperti nama ulama ini. Nama ulama bapaknya Lukman Saifuddin. Saifuddin Zuhri dia. Mantan menteri agama juga ini. Tokoh NU. Tapi ini bukan, kalau ini bukan. Beda ini jauh kali ini. Nanti pencemaran nama baik. Ya, ini bukan yang kita maksud, bukan bapaknya. Bukan orang tuanya sahabat saya, Lukman Saifuddin. Nanti pencemaran nama baik. Nama yang sudah almarhum kan sudah almarhum juga udah lama. Iya. Lalu kenapa? Apa yang terjadi? Ini dia membuat persidangan jalanan. Maksudnya? Nah, pada waktu Tommy Sumardi sebagai terdakwa, dihadirkan 3 orang saksi. Saksi pertama adalah Tommy Sumardi. Saksi yang kedua yang dihadirkan adalah Napoleon Bonaparte. Yang ketiga anak buahnya Napoleon Bonaparte, saya lupa namanya itu, 3 nama seperti itu. Pada waktu saksi kan disumpah bersama-sama. Disumpah bersama-sama. Pada waktu diambil keterangannya kan pisah-pisah. Jadi pada waktu keterangan yang pertama dilakukan oleh Tommy Sumardi, diambil keterangannya, Napoleon Bonaparte ada di luar. Dia tidak tahu apa yang diterangkan oleh Tommy Sumardi. Selesai Tommy Sumardi, masuk Napoleon Bonaparte. Nah, pada waktu Napoleon Bonaparte menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, ini masih normatif. Bagaimana proses red notice, ya kan? Bagaimana proses penghapusan jejaknya, terus prosedur, mekanisme dan lain sebagainya. Hakim tiba-tiba langsung menanyakan, ini pokok persoalan kita ini bukan di situ. Ini adalah menyangkut masalah suap menyuap. Dia langsung bertanya, ini saya tanya saja langsung kepada saksi ini, karena kedudukan anak jadi saksi. Kalau saksi, kalau dia berbohong ada ancaman hukumannya. Betul itu. Kalau dia terdakwa boleh berbohong. Ada hak ingkar kalau ada hak ingkar. Ada hak ingkar dia. Saya tanya pada tanggal sekian jam sekian, pada tanggal sekian jam sekian, pada tanggal sekian Anda terima uang sekian. Saya tidak terima uang. Buktikan kalau saya terima uang itu. Tunjukkan seperti itu. Ditanya 2 kali. Kalau begitu hadirkan Tommy Sumardi. Tommy Sumardi di luar ruang sidang. Tommy Sumardi masuk. Tuh kan duduknya di bangku penonton. Seharusnya kalau mau bentuknya konfrontasi, dia masukkan lagi ke muka sidang itu. Disumpah lagi dia. Sumpah untuk konfrontasi. Itu kan memang diatur di KUHP. Tapi tidak. Setelah menanya itu dia tanya di belakang, "Baik, Pak Tommy Sumardi, dengar tadi ya?" Gitu begitu. Jadi apakah betul Anda? Betul Pak Hakim. Bayangkan persidangan dibuat sidang jalanan seperti itu. Itu menurut saya dia sudah merendahkan betul derajat, harkat dan martabat dan kewibawaan pengadilan. Dan ini pelanggaran sungguh cukup serius. Jadi 3 hal itulah yang sesungguhnya yang kita laporkan. Pertanyaan kawan-kawan wartawan juga sering menyatakan kenapa baru sekarang. Saya dalamin dulu. Jadi 3 ini didukung alat bukti? Didukung. Apa alat buktinya? Didukung alat bukti yang pertama ada rekaman suara. Rekaman suara itu kan kita kasih dan kita sudah kasih transkrip pembicaraan itu. Pembicaraan
Prasetyo Utama, Tommy Sumardi, Napoleon Bonaparte. Udah rekaman. Yang kedua adalah yang tadi saya menyatakan, adalah yang kedua belum ya tadi, ada fakta persidangan tadi. Jadi hakim seluruh saksi-saksi dan bukti-bukti itu menyatakan tidak ada keterlibatan Napoleon menerima uang, tapi di dalam pertimbangan hukumnya menyatakan keterangan Napoleon Bonaparte dikuatkan oleh keterangan saksi A, B, C, membuat fakta-fakta baru yang tidak pernah ada di dalam persidangan. Itu baru yang ketiga tadi seperti itu. Nah itu semuanya ada. Yang ketiga didukung oleh apa? Rekaman persidangan. Rekaman semua. Jadi kita sudah berikan kepada KAI pada persidangan yang pertama yang masalah saksi-saksi yang dinyatakan tidak, itu kita sudah kasih rekaman suara. Yang merekam siapa persidangan? Napoleon Bonaparte kan, dari persidangan itu diambil. Ya kan. Nah yang ketiga pada itu direkam juga. Dan memang rekaman itu sah karena sidang terbuka untuk umum dan itu sudah diserahkan semua. Diserahkan semua kepada KAI supaya apa yang didalilkan oleh Napoleon Bonaparte bahwa dia dizolimin, contoh masalah rekaman suara yang pertama kita serahkan. Terus yang kedua adalah masalah tentang di rekaman suara itu clear ya? Oh clear sekali. Jadi nama-nama clear sekali. Dalam rekaman itu kan yang menjadi masalah ya. Siapa saja nama yang disebutkan di sana? Udah, saya nggak berani menyebut nama nih. Nggak berani. Saya kira hakim aja kayaknya takut, apalagi saya, Bang Rey. Kita ngeri-ngeri sedap nih, Bang Rey. Ini menyangkut banyak orang nih. Jumlahnya aja. Berapa nama yang disebutkan di dalam? Namanya banyak sekali. Ada 10. Ya, lebih kurang nggak nyampe 10 di dalam. 5 lebih lah. 5, 7. Ya sekitar itulah. Ya sekitar 7 ya. Sekitar 7 nama. Berarti ada yang pangkatnya lebih tinggi dari irjen. Oh ya, ada di institusi kepolisian. Ada di luar. Di luar juga. Di luar juga. Kalau institusinya ada kepolisian. Ada institusi kepolisian, ada kejaksaan, ada keimigrasi. Keimigrasian. Iya kan, itu kan menyangkut imigrasi. Istana ada juga. Ya, tidak menyebut secara langsung. Tapi menyebut bahwa ini ada. Pokoknya bukan namanya, tapi wah ini ada perintah-perintah begitu ya. Dan jadi, harus dipahami juga pada waktu ini barang kan sudah di KAI. Dan ini bisa dijamin asli. Kan bisa di forensik gitu nanti. Kan, suaranya itu merekamnya pakai apa? Nah, saya nggak tahu bagaimana cara merekamnya itu. Kalau di pengadilan saya yakin kan ada yang tepat bisa kita. Enggak, waktu yang ini, waktu tapping yang 3 tadi. Iya, pejabat-pejabat itu. Oh ya, di HP atau pakai apa? Di HP kayaknya, HP yang paling canggih lah kali ya. HP Napoleon ya? Ya, Bang, ya. Ngeri-ngeri sedap juga. Nah, kalau yang berikutnya itu adalah kita sudah serahkan putusan. Tapi Bang Yani di antara 7 nama itu ingat betul ya? Ingat. Bukan 7 lah. Karena dia penitip 7, ada lebih dari 5 nama lah. Lebih dari 4 nama, kurang dari 10 gitu. Kurang dari 10 lah. Jadi range-nya 5 sampai 9 kira-kira gitu ya, range-nya. Tapi nama tahu ya? Tahu, saya tahu. Saya pernah, karena saya ingin meyakinkan, saya dengar dong. Ya kan? Kapan Bang Yani dengar? Setelah dikasih ke saya kan. Kapan? Ya sebelum saya lapor ke KAI kan. Lapor ke KAI tanggal? Kira-kira seminggu yang lalu ya. Lapor ke KAI seminggu yang lalu. Tanggal berapa? Tanggal 19 Agustus. Lapor ke KAI tanggal 19 Agustus. 19 Agustus. Tidak seminggu yang lalu berarti. Sekarang sudah tanggal 1 September. Ya, 2 minggu lah ya. Saat rekaman ini dibuat ya sahabat daerah sekalian, tanggal 1 September ya. Jadi tanggal 19 Agustus lapor ke KAI. Dan tanggapan KAI gimana? Dia respon cukup bagus ya. Respon cukup bagus dan dia menyatakan ini memang dalam wilayahnya KAI. Dan menunjukkan bahwa dia KAI cukup serius. Setelah itu dia menghubungi kita lagi. Kapan? Untuk melengkapi. Kapan? Beberapa hari yang lalu 3 hari 4 hari yang lalu. Bahwa ini kami sedang menindaklanjuti, maka butuh satu, dia minta transkrip. Pembicaraan itu dari rekaman yang sudah diberitahu. Terus yang kedua kan kita belum melampirkan pada waktu itu putusan. Jadi dia minta transkrip biar dia tidak salah mentranskrip sendiri kan? Seperti itu. Yang kedua dia minta putusan kan, kita menyatakan bahwa pertimbangan hukum
yang dibuat oleh pengadilan berbeda dengan fakta persidangan. Kan dia harus baca. Oke. Oleh karena itu dikuatkan juga dia minta bersamaan di samping itu rekaman yang kita tunjukkan pada waktu pemeriksaan saksi dan lain sebagainya. Nah itu sudah kita penuhi semua. Putusan sudah kita berikan, rekaman suara sudah kita berikan, tinggal transit nih, tinggal data 2 hari. Ya. Kan banyak sekali panjang persidangan. yang pembicaraan yang dengan transkrip persidangan juga. Iya, persidangan. Tapi transkrip yang ngeri-ngeri sedap itu sudah transkripnya bisa di-share ke sini enggak? Untuk saya bacakan. Bang Refli udah siap untuk digeruduk nih. Sobat hero sekalian ya. Kalau udah siap digeruduk. Ini negeri ini susah Bang Refli. Oke, kalau gitu nanti kalau mau tahu nama-nama itu silakan hubungi lawyernya. Oke, tapi ada satu poin yang ingin saya share, saya tanyakan kepada Bang Yani ya. Kalau soal tadi tidak profesional katakanlah ya, poin 1 dan 3 mungkin wilayahnya KY. Karena prosedur persidangan yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya ya. Katakanlah itu melanggar kode etik dan perilaku. Tapi yang tengah itu kan bagian dari banding dan kasasi soal hukuman itu. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang katakanlah pertimbangan hukumnya berbeda dengan fakta persidangan, itu kan bagian dari itu sudah kita masukkan juga di dalam untuk memori banding dan kasasi. Sudah kita masukkan juga di dalam memori kasasi. Tapi dalam konteks ini kan hakim itu kan harus betul-betul dia profesional. Ya kan, harus menjaga integritas. Ini kan dalam konteks integritas. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak ada diada-adakan? Kalau yang masuk yang tadi wilayah yudisial, kalau penafsiran hakim berdasarkan keyakinan tentang fakta persidangan itu boleh itu. Boleh. Kalau ini yang ada jadi tidak ada. Yang tidak ada menjadi ada. Bukannya biasa itu. Jadi persidangan kita ya mungkin jangan-jangan biasa. Nah, yang lebih ini lagi putusan pengadilannya, putusan pengadilan tinggi ini yang menguatkan seluruh ini kan pada waktu yang bersamaan Pinangki juga diperiksa di pengadilan tinggi. Kan mendapat diskon besar-besaran 60% diskon. Diskon besar kalau belanja kan dari 10 tahun menjadi 4 tahun. Jadi sama dengan Habib Rizik. Sama. Terus siapa namanya? Joko Chandra di diskon juga menjadi setahun. Dari 4,5 menjadi 3,5. Hakim yang sama memutus Napoleon Bonaparte. Tidak ada diskon. Hakim yang sama kasus Habib Rizik. Jadi kasus Habib Rizik ini hakim yang sama ke Napoleon Bonaparte, Pinangki dan juga Joko Chandra. Dipastikan ya 4 itu sama ya? Kayak seperti itu ya. Nanti kita cek satu-satu. Tetapi paling tidak crossing ya. Paling tidak bahwa pesta diskon di satu sisi, pelit diskon di sisi yang lain. Pelit diskon di sisi lain termasuk Bonaparte dan Habib Rizik terhadap Habib Rizik kan tidak bisa dibilang diskon orang tidak bersalah ya kan. Tadi melanjutkan 3 hal ini ya. Tentu nanti akan ada proses. Ada tambahan lagi. Sampai saya menunjukkan bahwa serius ini KY ini. Tolong hadirkan saksi-saksi juga. Saya sudah membuat saksi-saksi yang pertama ya Napoleon Bonaparte. Saksi yang kedua adalah Prasetyo Utomo. Ya kan. Yang ketiga Tommy Sumardi. Dan hakimnya sendiri panggil. Bila perlu dikonfrontir dong. Kalau hakim kan itu urusan KY. Kan bisa saja pada untuk menjadi seperti itu kan dipanggil dia mau kompet betul atau tidak. Seperti itu. Karena pada waktu diperiksa kan dalam kedudukannya ada orang yang terperiksa. Seperti itu hakim itu. Apa ini menurut saya, kita di KY ini tidak meminta bahwa hukumannya dikurangi, memang bukan domainnya KY. Paling tidak kita melihat bahwa ini betul-betul kalau sudah melanggar ya sanksi yang tertinggi pelanggaran perilaku itu pecat itu. Nggak ada lain, itu harus dipecat kemudian seperti itu. Seperti Lili Pintauli harusnya dipecat itu. Tapi hanya dikurangi. Potong gaji pokok lagi ya. Gaji pokok. Nah, jadi tetap aja dia terima puluhan juta per bulan ya. Luar biasa ya. Kemudian orang bilang, loh kenapa baru sekarang? Nah, itu tadi pertanyaannya banyak juga kan kawan. Karena
Napoleon Bonaparte baru tahu. Loh, ya kan kok bisa dilaporkan seperti itu. Oke. Dia belum tahu. Walaupun dia sudah irjen, ya kan? Dia penegak hukum. Ya. Ya kan? Pasti belajar hukum dong. Ya, menurut dia itu perlawanan itu hanya di tingkat pengadilan kasasi atau seperti itu. Oke. Dia tidak bisa membayangkan bahwa boleh melaporkan hal-hal perilaku hakim itu. Oke. Gitu. Pertanyaannya adalah Bang Yani mendapatkan informasi terhubung dengan Napoleon Bonaparte dari mana? Keluarganya. Negaranya Napoleon Bonaparte itu. Oh, jadi keluarganya yang menghubungi Bang Yani. Istrinya. Istrinya ya. Ya. Tapi sebelumnya kenal enggak? Saya tidak kenal. Enggak kenal ya? Enggak kenal. Tapi dia kenal saya. Oke. Oh iyalah, mantan anggota Komisi 3 ya. Gitu. Makanya tapi dulu waktu saya Komisi 3 dia pangkatnya pasti rendah, nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu ya. Kan? Dulu saya yang Kapolri siapa? Tito masih pangkatnya rendah. Oke. Terus Idam masih AKBP juga. Oke. Masih jauh, jadi nggak ada mitra, nggak ada mitra lah. Oke. Mitra saya kan udah pensiun semua. Oke. Jadi tidak ada konflik of interest ya kan? Tidak ada utang jasa. Nggak ada sama sekali. Kan kita kalau saya juga ini Bang Repli kan juga tidak semua perkara korupsi yang disangka didakwa korupsi saya terima. Oke. Saya yakin betul, seyakin-yakinnya bahwa orang ini tidak terlibat, baru saya. Untuk Napoleon Bonaparte ini yakin benar? Saya yakin, karena saya mendeteksi, ya kan.